الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Az-Zumar ayat 53. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur Takwa Muhammadiyah Pasar Pusat yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru Hijriah ini kita senantiasa diberikan oleh Allah anugerah rahmat dan kasih sayangnya sehingga senantiasa muncul harapan baru, semangat baru di tahun baru ini. Tahun baru harus dimulai dengan taubat, harus dimulai dengan pembersihan diri, tazkiyatun nafs. Karena sesungguhnya dengan pembersihan diri, dengan pertaubatan, maka akan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik kita berkaitan dengan surah Az-Zumar ayat 53 yang berjudul Taubat dan Harapan Baru di Tahun yang Baru. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, dalam ayat surah Az-Zumar ayat 53 Allah menyebutkan, "Qul," katakanlah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Semua wasiat dari Allah kepada semua umat manusia melalui lisan Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas atau menzolimi diri mereka sendiri. Ada di antara manusia ini yang senantiasa suka menzolimi dirinya, yang suka merusak dirinya. Dengan apa? Dengan kejahatan, dengan perbuatan dosa, dengan melakukan kemaksiatan. Maka sesungguhnya perbuatan dosa, kemaksiatan, perbuatan mungkar ini adalah di antara hal yang akan merusak diri, melampaui batas. Dalam hidup ini Allah sudah memberikan batasan-batasan. Itulah yang disebut dengan syariat. Syariat adalah batasan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang bisa dikerjakan dan mana yang terlarang. Maka di dalam kehidupan kita sehari-hari ada batasannya. Diperbolehkan kepada kita memakan makanan yang halal, makan daging, makan sayur, makan buah. Diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya ada yang terlarang. Seperti makanan yang haram, seperti babi, anjing, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang boleh, ada yang terlarang. Begitu juga minuman. Di dalam minuman ada yang diperbolehkan, air putih, air bersih, air susu. Tetapi dilarang yang memabukkan, seperti tua dan lain sebagainya. Demikian juga dengan perkara-perkara yang lain. Dalam aktivitas kita sehari-hari ada yang diperbolehkan beraktivitas yang mengandung kebaikan, tapi dilarang. Carilah rezeki yang baik-baik, dilarang rezeki yang mungkarat, rezeki yang buruk. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang buruk itu akan menjerumuskan manusia dan akan membawa manusia kepada kebinasaan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, Allah sudah berikan rezeki yang banyak di surga. Allah sudah beri segala kenikmatan di surga.
Tapi dengan bisikan syaitan yang senantiasa menggoda. Demikian juga dengan kita semua. Kita sudah diberi rezeki-rezeki yang baik, tetapi syaitan senantiasa menggoda manusia. Maka dijerumuskan manusia untuk mengurangi timbangan, mencari hal yang haram, memakan makanan yang batil, korupsi dan lain sebagainya. Ini semua adalah godaan syaitan. Inilah bisikan syaitan yang senantiasa menggoda manusia. Maka yang paling penting adalah bagaimana kekuatan diri kita senantiasa menahannya. Dan kadangkala kita pun tergoda kepadanya. Sebagaimana Nabi Adam juga tergoda dengan bisikan syaitan yang akhirnya memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekati pohon buah khuldi, Syajaratul Khuld, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati daripada buah ini, pohon ini, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akhirnya dengan bisikan syaitan, dengan godaan syaitan, dengan hawa nafsu, akhirnya tergoda. Maka Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bagaimana menebus segala dosa ini dengan doa yang masyhur yang senantiasa kita baca dalam setiap salat kita, dan setiap selesai salat kita, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kami telah melampaui batas. Kami telah melakukan kemungkaran dan melakukan perkara yang melampaui batas. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni ya Allah, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka kami niscaya termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, maka yang paling penting adalah bagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa yang kita lakukan, dari perbuatan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka sesungguhnya ketika kita memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah, wa illam taghfir lana, maka ya Allah, kalau seandainya kami tahu ya Allah, kami kadang-kadang sering lupa, sering lalai, sering tergoda dengan bisikan syaitan. Sudah ada yang halal tapi kami makan juga yang haram. Sudah ada yang baik tapi yang buruk masih kami kerjakan. Sudah ada yang mulia tapi kami menjerumuskan diri kami. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah, wa illam taghfir lana, ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak memaafkan ya Allah, wa tarhamna, dan memberikan rahmat kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka niscaya kami senantiasa berada dalam kerugian. Maka bagaimana ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah agar kita pertama senantiasa minta maaf kepada Allah. Nabi SAW setidaknya memohon kepada Allah 100 kali dalam hidupnya, dalam satu hari memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya lah, semestinya lah minimal 100 kali kita memohon ampunan dari Allah dalam hari kita, dalam satu hari kita, dan memohon kepada Allah rahmat dan kasih sayangnya agar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, saddidu wa qarribu, kata Rasulullah, hendaklah engkau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan istiqamah dalam melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan tidak perlu banyak dan sporadis, tetapi sedikit tetapi terus menerus. Istiqamah. Yang kedua, senantiasa istiqamah. Seperti salat kita ini, ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, kalaulah kita sudah terbiasa melaksanakan salat
setiap hari di masjid, ketika sekali saja kita tidak melakukan salat, maka dia akan membuat kita malas. Maka usahakan seperti apapun kita berusaha agar senantiasa bisa istiqamah. Karena istiqamah itulah yang akan membawa kita kepada kemuliaan dan kemenangan. Ketika kita berusaha makan makanan yang halal, mencari yang halal, sekali saja kita makan yang haram, maka niscaya kita akan mudah terjerumus kepadanya. Maka istiqamah senantiasa permintaan kita setiap hari. Maka doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan istiqamah. Jalan yang senantiasa membimbing kami dalam kebaikan. Karena dengan istiqamah dan kebaikan, maka kami akan menjadi mulia. Maka kata Rasulullah SAW, saddidu wa qarribu, dekatkan diri kepada Allah dan istiqamahlah. La yanju ahadukum min amali, semua kalian itu belum tentu akan selamat dari amalan yang kamu lakukan. Sebaik apapun kamu, belum tentu akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada seorang alim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal Al-Qur'an, sahabat Rasul, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Di antara para penghafal Al-Quran, yang di zaman itu tidaklah banyak orang yang menghafal Al-Quran, tidaklah banyak orang yang dekat dengan Al-Quran, yang senantiasa bisa belajar Al-Quran semaksimal mungkin, tidaklah banyak. Dan di antaranya sahabat ini. Dan kata Rasulullah, ini di antara sahabat yang mulia, karena dia menghafal Al-Quran. Qadarullah, di akhir hayatnya dari dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia diminta oleh salah seorang nabi palsu. Ketika Rasulullah wafat, ada nabi palsu bernama Musailamah Al-Kazzab. Dan dia diiming-imingi oleh Musailamah Al-Kazzab ketika itu, apabila mau menjadi pengikutnya, mau menjadi penolongnya, maka dia niscaya akan diberikan harta yang sangat banyak, akan diberikan kedudukan yang tinggi, akan diberikan fasilitas serta istri yang cantik. Tergodalah ia, padahal ini sahabat Rasul, ini orang mulia yang senantiasa bersama dengan Rasul, tetapi dengan bisikan syaitan, dengan godaan hawa nafsu, akhirnya terjerumus dan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, apalagi kita yang jauh dari Rasulullah SAW, kita yang jauh daripada Nabi SAW, tentunya banyak sekali godaan kita. Maka yang kita minta adalah rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah ketika itu, la yanju ahadukum min amali, semua kalian itu, sebanyak apapun amalan yang kamu lakukan, sehebat apapun ilmu yang kamu punya, sebanyak apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, belum tentu itu yang akan menyelamatkanmu. Wala anta ya Rasulullah, termasukkah engkau ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasulullah, termasuk saya juga belum tentu akan selamat dengan perbuatan yang aku lakukan, dengan ibadah yang aku lakukan. Walakin yataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi, tapi kata Rasulullah, aku telah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kemuliaan darinya. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bila senantiasa kita minta rahmat dan kasih sayang dari Allah, kemuliaan dari Allah, maka senantiasa setiap amalan yang ingin kita lakukan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan namamu ya Allah, yang maha pengasih, yang Rahman, maha pemberi rahmat, Ar-Rahim, yang maha memberi kemuliaan serta kasih sayang, maka senantiasa berikanlah kepada kami rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ya ma'asyiral zuhur yang dirahmati Allah, inilah yang kita senantiasa munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah berputus asa
terhadap rahmat dan kasih sayang Allah, maka Allah katakan la taqnutu min rahmatillah. Dalam ayat Az-Zumar itu Allah menyebutkan jangan pernah berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang dari Allah. Sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah kisah tentang seorang pendosa yang luar biasa, yang dosanya bagaikan bilangan pasir, sungguh banyak. Dia adalah perampok luar biasa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah orang yang ahli maksiat, dan bahkan dia tak segan-segan membunuh, memperkosa, bahkan mengambil harta orang dengan jalan batil. Dan dia sudah membunuh 999 orang. Maka ketika itu datanglah kepada seorang ulama, dia memohon, apakah dosa saya diampuni? Apa kata orang ulama itu? Dosa engkau sangat banyak sekali. Engkau sudah terkenal sebagai seorang perampok luar biasa. Dosamu bagaikan luar biasa banyaknya. Maka engkau tidak akan diampuni karena banyaknya dosa engkau. Sungguh luar biasa perbuatanmu yang bisa merusak orang lain. Kemudian akhirnya ulama itu pun dibunuh oleh orang tersebut, oleh pepegal tersebut, dan dia pun berada dalam keadaan putus asa, dalam keadaan depresi, stres luar biasa. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia ceritakan dan dibacakan ayat itu, wala taqnutu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Akhirnya dia bertaubat, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kemudian Allah meninggalkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Maka kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Maka pertama, jangan pernah kita putus asa terhadap rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, senantiasa kita menjaga istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita senantiasa dekat dengan Allah. Dan terakhir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayang darinya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.